Pasanglah tujuan setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sampai terlihat itu tidak realistis. Balik lagi, jadi hari ini gue mau coba mulai mendalami Champions Mindset yang udah gue sampaikan dalam elemen-elemen sederhana, kunci-kunci orang-orang keberhasilan, kunci-kunci orang-orang yang berhasil dan orang-orang besar. Sebenarnya gue sekarang mau mulai masuk terkait dengan salah satu elemen sederhana, yaitu tujuan. Kenapa tujuan ini gue mulai? Sebenarnya ini menariknya karena kita sekarang berada di dalam suasana Olimpiade ya. Dan kemarin kita berhasil dapat 1 medali emas dari cabang olahraga badminton, yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Akhirnya karena realitas itu semakin mendesak gua untuk mencoba mengelaborasi lebih lanjut. Sebenarnya apa sih tujuan? Dan kenapa harus punya tujuan? Dan bagaimana akhirnya kita menciptakan atau menetapkan sebuah tujuan? Nah, akhirnya nanti kita bisa dapat gambaran secara utuh terkait dengan tujuan itu yang nanti jadi basis untuk seluruh elemen-elemen lainnya. Dia menjadi kunci ujung dari alokasi waktu, efektivitas waktu, lalu bagaimana akhirnya mencapai tujuan tersebut. Oke, kita masuk dulu ke sebenarnya apa sih tujuan. Kalau misalnya kita mencoba untuk mengambil ilustrasi sederhananya adalah ketika kita menetapkan tujuan, misalnya ketika kita ingin menuju kemana, maka kita sebut itu sebagai destinasi. Perpindahan dari koordinat A menuju koordinat B. Di sana ada progres yang berlangsung sampai akhirnya kita mencapai koordinat B itu. Cuma memang pada realitasnya nanti ternyata ada yang kita sebut dengan tujuan antara atau tujuan akhir. Misal ketika misalnya kita ingin ke sebuah kota, misalnya kita ingin ke Surabaya, maka kita anggap itu sebagai tujuan antara atau tujuan akhir, kita anggap sebagai itu tujuan akhir. Maka bisa jadi ada tujuan antara sebelum akhirnya sampai di Surabaya. Karena Surabaya di daerah Jawa Timur, maka kita misalnya start di Jakarta, ada tujuan antaranya yaitu ya mulai dari Jawa Barat, mulai kita masuk dari tol Cikampek, lalu kemudian nanti masuk tol Cipali, dan lain sebagainya macamnya, sampai akhirnya kita mencapai tujuan itu, yaitu Surabaya. Tetapi di antara itu memang ada tujuan yang kita sebut tujuan antara. Tetapi pada intinya sebenarnya tujuan itu adalah semacam koordinat di mana itu kita fokuskan kita ingin sampai di sana. Jadi seperti itu ya. Yang mana itu meminta atau requires sebuah progres. Nggak mungkin kita bisa mencapai koordinat B atau koordinat C dari titik A tanpa adanya sebuah progres tadi itu. Yang itu yang kita curahkan dalam bentuk usaha-usaha. Kalau misalnya tadi dalam konteks transportasi ya kita mobil, kita harus punya mobil, kita harus punya kendaraan, lalu kita harus punya dana, kita harus beli bensin, kita harus mempersiapkan dan sebagainya macamnya. Oke, kita udah dapat ya gambarannya tujuan seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah kenapa memangnya harus punya tujuan? Sederhananya, agar terjadi perpindahan. Pertanyaannya kenapa harus pindah? Nah, setiap orang itu masing-masing punya faktor yang akhirnya mempengaruhi kenapa ada keinginan untuk ada perpindahan koordinat. Sebenarnya kenapa harus punya tujuan? Karena ini ada beberapa faktor, ada sekitar 3 faktor yang akhirnya berpengaruh terhadap kenapa kita harus punya tujuan. Satu, ini akan menentukan seberapa rewards yang akan didapatkan. Sebagai contoh, ketika kita misalnya ingin maju dari, atau misalnya kita melihat konteksnya misalnya pendidikan ya, atau misalnya ketika kita ingin mengikuti sebuah lomba, misalnya ketika kita ambil kemarin Gracia dan Apri. Ketika
dia menetapkan tujuannya adalah meraih medali emas Olimpiade, maka dia menentukan rewards apa yang didapatkan. Kita bisa ngelihat kemarin betapa sampai Gracia itu mengatakan, berkata ya, ini benar perasaan yang tidak bisa digambarkan secara emosional, rasa kebanggaan, rasa seperti itu, gratification yang sifatnya tidak instan ya, yang itu memang nanti jangka panjang. Lalu kemudian nanti bisa kita juga ambil, ya kita tidak bisa, itu benar-benar sangat luar biasa rewards yang dia akan dapatkan ya. Untuk medali emas itu dapatnya 5M. Itu cuma dari pemerintah, belum lagi nanti dari swasta. Lalu kemudian seinget gua itu dulu waktu pas Tontowi Ahmad sama Liliana Natsir itu, mereka itu juga dapat tunjangan sekitar 20 juta per bulan. Seterusnya. Nah, akhirnya itulah yang akhirnya menjadi salah satu faktor kenapa orang itu menetapkan adanya perpindahan koordinat. Nah, tapi ternyata seberapa besar reward yang akan didapatkan itu, yang salah satu tadi adalah kebahagiaan yang paling maksimal, ternyata ini juga masuk faktor kedua, akhirnya seberapa pengorbanan yang harus diterima. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita mau ke Surabaya, lalu kita bandingkan kita ingin ke Australia, tentu pengorbanan yang diberikan adalah berbeda. Kalau misalnya ke Surabaya jauh lebih dekat, bisa menggunakan opsi transportasi, bahkan bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan kereta api, dan akhirnya implikasinya adalah pengeluarannya lebih sedikit, lalu kemudian juga bisa dalam aspek tenaga dan lain sebagainya macamnya. Tetapi ketika kita ingin misalnya ke Australia aja yang nggak terlalu jauh banget ya, maka kita pertama harus buat visa dulu. Kita kemudian kalau yang belum punya paspor, kita harus punya paspor dulu. Lalu kemudian kita harus mencari penerbangan. Penerbangan paling murah itu ya sekitar 4 juta atau 3,5 sampai 4 juta. Itu ya dari Garuda. Tapi nanti di sananya loh, ya kan? Harus berapa banyak lagi yang dikeluarkan transportasinya kalau misalnya itu kita penginapan yang lebih mahal. Jadi memang ketika kita ingin ada sebuah kenikmatan yang kita ingin dapatkan, misalnya tadi Australia ya lebih Eropa, lebih ada suasana ya kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan alam di sana, masyarakat di sana dibandingkan maksudnya di luar kota yang ada di Indonesia ya. Misalnya yang deket-deket lah ya, tadi misalnya Surabaya, ya pasti akan melahirkan pengorbanan yang berbeda. Begitupun ketika kita misalnya membicarakan terkait dengan Olimpiade yang baru terjadi kemarin. Reward yang akan didapatkan nanti di akhir ketika ini membicarakan Olimpiade Tokyo, medali emas ya, itu tentu membutuhkan pengorbanan yang berbeda ketika kita hanya, oh yaudah deh kita maksimal kayaknya ya lolos 16 besar udah lumayan lah. Nah, kalau misalnya tujuannya koordinatnya adalah ya tadi lebih dekat, ya pasti pengorbanannya ya beda. Apa dalam bentuk pengorbanannya? Intensitas latihannya, kualitas latihannya itu jauh lebih gila. Itulah nanti sebenarnya yang akan benar-benar kita dalemin ya, yang maksudnya nanti ke depan dalam video-video lain, ternyata champions mindset itu memang dia itu yang paling mendasar adalah ketika mereka itu menetapkan tujuan yang jauh secara reward lebih besar ke depannya, tetapi secara pengorbanan jauh lebih besar. Jadi nothing is free ketika ingin mengejar sesuatu tadi itu. Kita bisa melihat juga misalnya Michael Phelps. Michael Phelps di tahun 2008 ketika Olimpiade Beijing, Bob Bowman pernah cerita waktu itu, agar Michael Phelps bisa menang 8 medali emas di Olimpiade Beijing, maka Bob Bowman tuh bilang, syaratnya adalah di kejuaraan dunia itu Michael Phelps itu harus memenangi seluruhnya dan memecahkan berbagai rekor dunia yang ada, harus sampai sedominan itu agar akhirnya bisa mencapai 8 medali emas itu. Akhirnya apa? Gila banget latihannya Michael Phelps itu. Setiap hari, no days off. Terus pagi-pagi itu, seingat gue itu diceritakan kalau bahkan pemanasannya itu aja bolak-baliknya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Yaitu 50 meter bolak-balik itu
Itu pemanasannya doang. Belum lagi kita nanti ngomongin gimana maksudnya ya pembentukan bagian fisik ya, bagian otot atasnya, hipsnya dan lain sebagainya macamnya. Yang itu benar-benar akhirnya kita bisa melihat kenapa Michael Phelps bisa menjadi juara 8 kali, ya 8 medali emas dalam satu ajang Olimpiade itu di Beijing ya, pengorbanannya nggak karuan. Atau ya tadi kita bisa, nah ini sebenarnya dalam konteks kita mencoba untuk tadi ya terkait dengan punya tujuan itu nanti berimplikasi ke faktor ketiga ya tadi seberapa besar bekal yang akan disiapkan. Sebenarnya hampir sama sih. Cuma kalau misalnya bekal mungkin itu bahasa yang mungkin jauh lebih terlalu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu negatif ya, tetapi sebenarnya hampir sama sih. Jadi ketika misalnya kita menetapkan tujuan, itu kita sedang menentukan rewards yang akan didapatkan dan pengorbanan yang akan harus diterima. Nah, seringkali ini kita masuk sebelum nanti bagaimana ya menetapkan tujuan. Seringkali kayak gini, kita sering melupakan bahwa manusia itu memiliki potensi yang kita agak bingung menentukan batasnya ya. Ketika kita maksudnya melihat realitas orang-orang seperti itu ya, kita nggak benar-benar tahu limitnya sebenarnya di mana. Nah, seringkali kita itu, nah ini nanti agak masuk ke bagaimana menetapkan tujuan. Kita itu sering mengerem tujuan tertinggi itu melihat realistis kita masing-masing. Nah, seringkali realistis ini itu bisa jadi muncul karena itu ya, ketidakinginan yang lebih besar, atau bisa jadi ketidakpercayaan diri, atau bisa jadi ketakutan terhadap pengorbanan yang akan diterima. Nah, karena itu tadi, rewards untuk menjadi pemenang medali emas seperti yang kita lihat beberapa saat lalu ya, kemarin, itu benar-benar ya Gracia Poli sama Apriani Rahayu itu berapa lama mereka latihan? Dari tahun 2014 mereka itu mulai ketemu 2014 kalau nggak salah. Dapat 2017 ya. 2017 sorry. Nah, tapi Gracia Poli kan itu udah benar-benar dari kecil, dari umur dari dia udah ikut Olimpiade dari 2008 sampai 2012. 2012 dia diskualifikasi kan. Terus di Rio dia kalah jauh habis. Terus dia mengalami maksudnya tak turun jatuh terus juga nggak terlalu banyak menang kompetisi dan akhirnya pengorbanannya itu berbuah hasil. Itu benar-benar dia mengorbankan waktu bermain dengan teman-temannya, mengorbankan waktu untuk melakukan hal-hal yang nggak penting, yang nggak tahu ini tuh arahnya kemana, main gadget nggak jelas, main sosial media nggak jelas, atau misalnya tidur-tiduran nggak jelas. Semuanya itu dia korbankan, dia relakan badannya untuk bersakit-sakitan, tapi di dalam kesakit-sakitan itu dia bisa merasakan rewards yang akan dia dapatkan nanti itu. Ya, kemarin dia lepaskan dalam bentuk nangis itu. Nah, sebenarnya ini juga gue coba refleksi diri ya terkait dengan diri gue. Serius ya, gue dari kecil itu nggak pernah benar-benar merasakan yang namanya juara. Justru ya ini menjadi salah satu yang gue pernah bilang di pendahuluan ya. Usaha mendokumentasikan ini itu adalah salah satunya karena ada salah satu menurut gue itu pengalaman pahit dalam hidupku. Bahkan sampai saat ini adalah gue nggak benar-benar pernah menjadi juara. Dalam setiap kompetisi ya, gue dari kelas 1 SD sampai itu juga nggak pernah ranking 1. Terus juga gue ketika masuk ke SMP, ke SMA itu, waktu gue masuk SMP aja itu gue nomor 2 terakhir. Masuk SMA juga itu tengah-tengah. Bener-bener gak safe banget. Lalu kemudian juga masuk kuliah, pas di kuliah juga secara IP gue juga bukan yang paling tinggi. Lalu kemudian di dalam ikut kompetisi di itu gue juga gak pernah menang, kalah terus. Dari tahun 2015 gue kalah. 2016 gue kalah lagi. 2017 gue hampir menang. Tapi kalah lagi. 2018 penutup kuliah gue kalah lagi dan benar-benar itu tuh benar-benar kalah yang benar-benar paling parah. Sampai ya kalau gue yang mencoba untuk salah satunya adalah refleksinya adalah berarti ya
tidak cukup pengorbanan yang gue keluarkan, dan mungkin ya nanti bukan cuma ngomongin kuantitas ya, tetapi kualitas pengorbanan yang gue berikan untuk akhirnya bisa mendapatkan rewards itu tuh, ya ini nggak gue create dari awal. Jadi kalau misalnya gue coba inget-inget ya teman-teman gue yang dulu kompetisi pernah juara, itu ya mereka itu udah dari kecil, dari SD, dari SMP, itu udah gila-gilaan banget. Maksudnya mereka itu sudah menempa diri ya berlatih debat dan berlatih dan lain sebagainya macamnya. Dan mereka itu ada konsistensi, kedisiplinan, dan itu bener-bener yang gue rasa bener-bener sangat ya ini jadi refleksi gue, kurang banget ketika gue SMP, dan juga sebenarnya SMA. Jadi itulah yang sebenarnya akhirnya gue menyadari bahwa iya sunatullah itulah yang gue nggak jalanin, dan ini benar-benar beda gue rasa dengan orang-orang yang mereka berhasil menjadi puncak juara. Jadi untuk saat ini benar-benar gue masih dari kata jauh dari itu, dan justru dari sinilah akhirnya sebenarnya kemarin ketika gue melihat langsung medali emas didapatkan oleh Grecia Apriani itu, akhirnya gue benar-benar semakin kayak ngeriset, nggak benar-benar riset sih, tetapi ngeset ulang terkait dengan bentar deh, gue harus cari tujuan yang itu paling tinggi, lalu kemudian gue ukur, gue lihat kira-kira pengorbanan ini segimana ya. Tapi pada akhirnya nanti kita masuk ke bagian menetapkan dan mencapai tujuan ya, bahwa tadi yang sebenarnya paling awal gue bilang, pasang target yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, yang rewardnya paling maksimal. Dalam konteks dunia ya, ketika misalnya lu memilih misalnya dalam bidang olahraga atau misalnya dalam bidang apapun ya, dalam kedokteran, dalam bidang kalau gua hukum, dalam bidang apapun ya, jadilah champions di bidang lu. Champions nggak mesti dalam bentuk itu ya, apa namanya, selalu diformatkan terlebih dahulu dalam bentuk kompetisi-kompetisi ya, yang akhirnya nanti jelas oh siapa juara 1, juara 2. Enggak, ini sebenarnya bisa lu bisa lu buat sendiri, misalnya kayak gue misalnya periset S3, profesor, S2, S3 dan lain sebagainya macamnya, tetapi yang gue pengen sekarang itu gue jadi champions adalah seberapa banyak karya ilmiah yang gue buat, publikasi, itu menjadi bahan perbincangan orang, menjadi bahan referensi rujukan orang, dan ini bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Dan itu kalau di Google Scholar ada hitungannya ya, namanya Edge Index. Berapa besar untuk saat ini? Salah satunya ada Prof. Jimli Asyidiki yang paling besar di Indonesia. Ada sekitar 12.000 orang yang pernah mensitasi tulisan dia, dan sitasi itu, orang yang mensitasi ini tulisannya dipublish lagi ya. Jadi seperti itu. Ya, salah satunya adalah yaitu gue championsnya adalah ya gue harus over that score kayak gitu, yang udah diraih oleh salah satu Prof. Jim Lee. Dan begitu pun juga dengan kalian, karena nanti akan menentukan seberapa rewards yang kalian hasilkan. Tetapi jangan lupa, nanti kita ke depannya akan benar-benar ngebahas ya nanti akan implikasinya adalah seberapa pengorbanan yang harus kalian lakukan, yang harus kalian keluarkan, yang harus kalian terima untuk mencapai tujuan tersebut itu. Nah, sebenarnya nanti ke depannya kita nanti bakal coba ngedalemin ya terkait dengan akhirnya ketika pasang tinggi setinggi-tingginya inilah bagaimana akhirnya etos kerja yang harus dikerahkan, apa-apa yang pernah dilakukan oleh para champions ini itu yang akhirnya mendukung dia untuk akhirnya bisa mencapai tujuan itu. Sebenarnya ya kalau misalnya gue coba rangkum ya untuk saat ini secara singkat ya, itu memaksa limit. Bener-bener kayak ketika badan atau misalnya otak kita ngerasa ada seperti kayak ada kayak batas gitu ya. Misalnya kayak olahraga gitu atau misalnya kita workout gitu ya. Pas udah ngerasa sakit, nah justru seberapa jauh kita bisa mendorong rasa sakit itu tuh terus-terusan kita, maksudnya kita push kayak gitu. Ini sebenarnya hampir sama kayak Muhammad Ali ya. Muhammad Ali itu ketika dia itu push up apa skipping ya, dia itu baru mulai hitungan nol itu ketika dia sudah mulai merasakan di badannya ada yang sakit, misalnya kayak skipping atau seingat gue tuh push up deh.
Nah, push up-nya dia itu baru hitungan mulai 1, 2, 3 itu pas udah berapa puluh kali dulu tuh sampai akhirnya badannya tuh ngerasa nih kayak udah agak berat. Nah, push berapa kali dianya itu plus untuk akhirnya mempush limit itu. Itu menurut gue itu salah satu problem atau challenge terbesar dari masing-masing kita untuk akhirnya kita bisa menjadi seorang champion. Yang itu sebenarnya salah satunya yang pernah gue sampaikan di awal. Kita harus nge-reprogram our prefrontal cortex. Nah, nanti ke depannya gue harap kalian tetap menikmati perjalanan untuk untuk menjadi champions ini, dan kita akan sama-sama berbagi. Semoga kalian semua jadi champions, gue harap, dan gue juga bisa menjadi role model sebagai champions juga. Dan sekian dulu, bye for now.